Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus, yang sudah memanggil, yang sudah memilih, yang sudah menetapkan kami untuk pergi menghasilkan buah. Dan kami percaya buah itu akan tinggal tetap. Karena Engkau yang memelihara semua. Engkau yang punya kehendak. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil kami. Memanggil saya. Untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar. Engkau mati untuk kami. Mati di atas kayu salib. Kami bersyukur padamu. Engkau menggantikan kami. Sehingga di dalam Engkau kami menerima keselamatan itu. Dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan kami melayani. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu saat ini. Untuk membagi kebenaran firman. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang mendengar di tempat mereka masing-masing. Tuhan beri konsentrasi penuh. Sehingga kami sama-sama menikmati kebenaran. Demi nama Yesus, pakailah hamba-Mu jadi alat dalam tangan. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Kristus Ramani Indonesia Prosigineo di BSD. Dan juga saudara yang ada di Lebak Bulus di Jakarta. Yang ada di Gading Serpong. Yang ada di Gria Indah Serpong Parung Bogor, dan juga yang ada di BSD khusus kita, puji Tuhan, dan juga yang ada di Kamboja, atau saudara-saudara di tempat lain yang mengikuti program ini. Dan saya bersyukur kesempatan indah Tuhan berikan pada kita. Di satu sisi kita masih tetap bergumul, berjuang, melawan virus yang betul-betul membuat orang banyak kesulitan, banyak menderita, ya, dan juga banyak yang meninggal. Kita berjuang membantu saudara-saudara kita yang ada di garis depan. Kita bantu dengan doa-doa kita. Kita juga menjaga diri kita, mengikuti ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Kita taati itu peraturan-peraturan yang ada. Bahkan juga kita ikut mendukung, ya, memberikan perhatian kepada orang-orang yang memerlukan. Seberapapun yang kita ada, kita berikan dengan penuh sukacita. Dan kita doakan itu supaya walaupun pemberian kita tidak seberapa, tetapi biarlah Tuhan berkati sehingga mempunyai dampak yang besar. Kita juga berjuang terus untuk terfokus kepada Tuhan, ya, lewat ibadah-ibadah, dan memang tidak mudah untuk kita
beribadah di tempat masing-masing pada hari ibadah, pada hari Minggu. Biasa kita kumpul, kita bisa menyanyi bersama, melihat, bertatap muka, kita sharing, ngobrol, ya. Dan setelah itu kita menikmati makanan minuman sambil ngobrol satu sama lain. Kita melihat anak-anak kita bercanda, lari sana kemari, dan mereka senang, mereka bersuka cita. Dan kali ini saya pikir semua serius, ya, karena di tempat masing-masing. Dan pada saat ini kita juga mau memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi, di satu sisi ada pergumulan, di sisi lain kita mengambil hikmahnya, mengambil kesempatan itu untuk kita melakukan sesuatu. Nah, saya teringat kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, ya, sampai 14 itu terus mengiang-iang di dalam telinga dan juga dalam pikiran. Jadi sebetulnya Tuhan, Dia mempunyai rencana yang indah ada padaku tentang kamu. Dan kebenaran firman dinyatakan oleh Tuhan melalui Yeremia, kemudian Yeremia menyampaikan itu kepada umat. Mungkin boleh kita baca bersama-sama Yeremia pasal 29. Ini hanya nge-review kebenaran firman yang saya pikir ini perlu sekali diingatkan, diulang-ulang supaya orang memahami, dan saya juga memahami itu lebih lagi. Yeremia 29 ayat yang ke-11, ya. Saya percaya kita sudah baca, tapi nggak apa-apa kita baca sekali lagi. Kita mengulang kembali kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Jadi saya ingin mengulang kembali kebenaran ini, dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, sekedar mereview ini, di mana pada waktu pelayanan Yeremia, ya, dia mengalami banyak masalah, dia mengalami banyak pergumulan, dia juga banyak menangis karena dia melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat pilihan Tuhan, umat Israel pada waktu lalu. Dia betul-betul marah terhadap dosa, marah terhadap penyembahan berhala yang dikerjakan oleh umat Tuhan pada waktu lalu.
Dan juga dia marah kepada orang-orang yang bernubuat tetapi bukan dari Tuhan. Dan itu yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Jadi pada saat bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka melakukan kebencian di mata Tuhan, mereka tidak mengindahkan kehadiran Tuhan. Pada saat-saat itu, tetapi ada orang-orang tertentu atau nabi-nabi yang tidak diutus oleh Tuhan menguatkan hati umat dan juga memberikan damai atau beritakan damai, tetapi sebetulnya bukan dari Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada Yeremia bahwa kamu harus ingatkan itu. Tuhan punya rencana lain. Bagaimana mungkin umat Tuhan melawan Tuhan lalu mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi tidak semua berkat itu tergolong dari Tuhan. Ya. Satu sisi lagi kita melihat bahwa Yeremia begitu marah dan menegur bangsa Israel. Bertobatlah kamu, kembali kepada Tuhan. Berbaliklah dari cara hidupmu yang sia-sia. Tetapi di sisi lain, di dalam melakukan hal-hal yang keliru, ada lagi yang menyatakan damai, damai, damai. Bait Allah, bait Allah, bait Allah. Dalam kategori menghibur, masakan Tuhan mau menghukum umatnya? Dan Yeremia mengingatkan, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum kamu. Dan kamu akan dibuang nanti ke daerah yang lain. Disebut daerah Babel. Di sisi lain, tidak mungkin masa Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan itu dan juga umat pilihan itu dipermalukan. Tidak mungkin. Di sisi lain, kalau kamu tidak bertobat, maka Tuhan akan hukum. Dan seterusnya. Jadi ada perbedaan message, perbedaan narasi yang dibangun. Yang satu dibangun dari Tuhan, yang satu dibangun dari diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan diri sendiri, kita mau semuanya baik. Dalam keadaan salah pun tetap bisa dibilang baik. Tetapi dari sisi Tuhan, kekudusan yang Tuhan miliki itu tidak bisa dicampur, tidak bisa dikompromikan dengan dosa bersama. Dan ini message yang Yeremia sampaikan. Ini narasi yang dibangun berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan keinginan Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, saya akan buang. Dan memang betul dalam pelayanan seruan Yeremia bahwa orang harus bertobat, tapi mereka tidak tindakan. Dan sampai akhirnya Tuhan buang. Nah, di dalam pembuangan itu, ya Tuhan kasih firman kepada Yeremia. Coba kamu beranak cuculah, bangun itu di tempat itu. Karena kesejahteraan tempat daerahmu itu adalah kesejahteraanmu dan seterusnya. Jadi staylah di sana dengan bijaksana. Dan kamu akan tinggal selama beberapa waktu di sana. Nah, sementara itu disampaikan nabi-nabi palsu, orang-orang yang tidak diutus Tuhan menyatakan, ya kita hanya sebentar saja. Nggak mungkin Tuhan mau izinkan kita lama-lama di daerah pembuangan seperti ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan punya rencana untuk bangsa itu. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, apa yang diizinkan itu terjadi. Hukuman Tuhan kepada umat pilihan, kepada bangsa Israel pada waktu itu mereka dibuang ke Babel. Dan mereka tinggal di sana kurang lebih 70 tahun. Tapi sebelum itu, mendekati itu Tuhan bilang apa? Aku punya rencana-rencana yang baik. Rencana damai sejahtera. Di ayat yang ke-11 tadi kita baca. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan ini berbicara tentang personal. Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel.
tapi Tuhan juga punya rencana untuk pribadi-pribadi. Dan pada saat kita baca ini, kita juga mengaminkan, meyakini Tuhan punya rencana untuk kita secara pribadi. Rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu perlu kita catat. Kadang-kadang kita mengukur situasi yang ada, kalau ini jelek, kalau ini tidak baik yang kita alami, ya. Lalu bagaimana? Ini rencana Tuhan yang memang seperti inilah. Padahal kalau kita melihat bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Tuhan punya rencana baik untuk kita. Rencana indah bagi kita. Ya. Tetapi kenapa? Ini yang terjadi. Bangsa Israel tidak bisa terima itu. Kalau memang rancangannya baik, kalau memang rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, kenapa kami dibuang? Kenapa situasi seperti ini? Kenapa kesulitan-kesulitan terjadi? Tapi ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Dan Tuhan mengingatkan rancangan yang indah, yang baik, damai sejahtera itu juga harus ada satu kerjasama dari manusia untuk mengikuti, mentaati apa yang Tuhan mau. Kembali kepada Tuhan. Bertobat, kalau kita bicara bertobat, ya bertobat sungguh-sungguh. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main, tidak setengah-setengah. Dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak menyanyiakan waktu. Tidak buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi sungguh fokus kepada Tuhan. Dan juga belajar kebenaran firman. Taat akan kebenaran itu. Tuhan katakan di sini melalui Yeremia. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ingat, rancangan damai sejahtera. Waktu lalu saya sudah jelaskan tentang damai sejahtera itu. Dan itu yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga satu hal yang lain lagi, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang penuh harapan. Jadi kita melihat situasi kondisi, kita melihat hal-hal yang sangat penting ini, bahwa Tuhan, Dia punya rencana, Dia punya keinginan untuk memberikan kepada manusia, umat pilihannya, yaitu hari depan yang cerah. Hari depan yang penuh harapan. Dan ini perlu kita catat. Tuhan punya rencana indah bagi kita. Tuhan juga punya rencana bagi jemaat GKRI Proskinio. Amin. Tuhan mempunyai rencana untuk bangsa kita, Indonesia. Negara kita. Tuhan punya rencana bagi negara-negara yang ada di dunia ini. Bahkan di seluruh dunia. Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan kita tidak memahami dengan jelas. Tetapi yang kita ketahui, rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Membuat hari depan yang penuh harapan. Itulah rencana Tuhan. Tapi di sisi lain, rencana Tuhan tetap berjalan dan Dia punya kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat dan Dia yang menentukan, mengatur segala sesuatu. Sekarang untuk kita, apakah kita mau taat kepada Dia atau tidak? Apakah kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan atau tidak?
Allah memanggil kita, Allah menetapkan kita, dan Allah memberikan pengharapan-pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Kadang-kadang umat Tuhan diuji. Ya, umat Tuhan diuji oleh Tuhan supaya imannya jadi kuat. Tidak mungkin iman bisa kuat tanpa ada ujian. Tidak mungkin seorang yang sekolah naik kelas, naik tingkat kalau tidak ada ujian. Ada ujian, lulus atau tidak. Ketika lulus, baru naik tingkat, naik kelas. Di dalam iman kita, ada ujian. Apakah kita naik kelas atau tidak? Kalau kita belum naik kelas, belum lulus, maka kita tidak bisa masuk ke step yang berikut. Kalau kita lulus dari ujian, kemudian naik tingkat, ingatlah, kita akan mengalami ujian yang lebih berat lagi dari itu. Sebagai orang-orang beriman, kita diuji untuk menunjukkan kemurnian iman yang kita miliki atau tidak. Mungkin juga dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, banyak orang mengalami kesulitan, kesusahan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Masih tetap dalam topik COVID-19. Kita tidak tahu. Yang jelas karena kesalahan-kesalahan manusia. Tetapi di balik kesalahan-kesalahan manusia, Allah Maha tahu. Allah tahu itu. Dan bisa juga Allah memakai situasi untuk mendatangkan kebaikan untuk umat Tuhan. Dan juga untuk melihat kemurnian iman. Apakah engkau murni imannya atau tidak? Kemurnian itu bisa dilihat dari ujian-ujian. Seperti mutiara, seperti emas. Ketika emas diuji, dibakar dengan api yang begitu tinggi panasnya. Nah, kalau dia emas, tetap dia akan keluar sebagai emas. Tetapi yang lain-lain itu akan hancur habis. Apakah iman kita seperti emas? Ketika dalam ujian-ujian yang ada, tantangan, pergumulan, cobaan, godaan, dan sebagainya, apakah kita tetap memiliki iman kita seperti emas itu yang bertahan dalam ujian? Kesulitan-kesulitan hidup itu juga bisa menguji kita. Apakah iman kita kepada Kristus betul-betul kepada Kristus atau karena ada embel-embel? Saya beriman karena saya mendapat sesuatu. Apakah kita murni iman itu? Bangsa Israel dia dibuang ke Babel bukan karena ujian, tapi karena akibat dosa dari mereka. Dan merupakan hukuman itu. Nah, ketika Tuhan menghukum mereka, ada masa hukuman itu. Jadi, pelepasan yang diberikan, pembebasan yang diberikan, berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel dihukum Tuhan. Kurang lebih 70 tahun. Dan Tuhan tetapkan itu. Sebelum 70 tahun, engkau akan mengalami terus-menerus kesulitan demi kesulitan. Penderitaan demi penderitaan. Setelah masanya selesai, Tuhan akan buat itu. Jadi kadang-kadang dalam doa pun, kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Harus jawab doa. Makanya kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita berdoa, apakah Tuhan mau jawab sekarang?
apakah minggu depan, apakah bulan depan, apakah tahun depan, atau tidak jawab sama sekali. Itu semua kehendak Tuhan. Tetapi yang jelas adalah kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Dan Allah tidak pernah memberikan yang tidak baik. Dia selalu berikan yang terbaik. Dan dia tahu keperluan kita. Dia tahu. Dan dia berikan yang terbaik. Nah, ini kita melihat dari satu sisi, dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini, banyak kesulitan-kesulitan. Ya, kesusahan. Sebelum virus melanda, orang udah banyak susah. Ketika virus ini melanda, bukankah lebih susah lagi? Yang calon miskin jadi miskin. Banyak orang mengalami kesulitan. Tetapi ingatlah, ketahuilah, anak-anak Tuhan selalu Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib Tuhan buat. Dan biarlah juga umat Tuhan tetap bertahan dalam iman. Bahkan bila perlu membantu orang lain. Kita menunjukkan kebaikan kita kepada siapapun. Allah tidak pernah mengizinkan anak-anaknya kelaparan. Itu pasti. Tidak mungkin. Keturunan Abraham dikatakan itu tidak akan mungkin kelaparan. Umat Tuhan selalu diperhatikan dan selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam pimpinan Musa, begitu banyak orang dan tidak punya perbekalan makanan, Tuhan memberikan mereka makanan. Dengan cara seperti apa? Mana makanan itu turun dari langit? Dan mereka makan. Mereka tidak punya persiapan listrik dan sebagainya. Tetapi ketika mereka malam hari, Tuhan jaga mereka dengan apa? Tiang api. Ketika siang mereka berjalan, tiang awan. Pimpinan Tuhan selalu ada pada umatnya. Perhatian Tuhan selalu ada pada umatnya. Ketika mereka memerlukan air, air tidak bisa diminum, tidak bisa dipakai. Tuhan buat mujizat dan airnya bisa dipakai dan seterusnya. Ketika mereka berjalan menghindar dari Firaun, mereka keluar, lalu mereka mentok melihat laut yang besar, yang luas. Di belakang tentara Firaun, apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang dibuat di situ? Laut Teberau belah dan akhirnya bangsa Israel berjalan di situ. Jadi setiap masalah ada, pasti akan ada jalan keluar. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Allah mempunyai rencana indah untuk kita, umat pilihannya. Allah punya rencana indah sekali lagi bagi kita. Dan rancangan-rancangan itu adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Semua perlu harapan. Orang bisa putus asa bunuh diri karena tidak punya pengharapan. Tapi Allah kita memberikan harapan. Dan bahkan penuh harapan. Harapan yang penuh. Di dalam Yesus sajalah engkau dan saya punya harapan. Di luar itu tidak. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja yang memberikan harapan. Tapi ingat, harapan-harapan yang manusia berikan itu bisa mengecewakan. Dan kebanyakan harapan itu palsu. Harapan itu hoax. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan menepati janji. Aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia pasti akan berikan. Bukan hanya pada saat kita di dunia ini. Bahkan di dunia yang akan datang. Di tempat yang akan datang. Itu yang dia berikan kepada umat pilihan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Satu jaminan yang Tuhan berikan juga. Ketika kamu berbalik dari cara hidup
kamu berseru datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengarah kepada orang-orang yang tidak mau memuliakan Tuhan, tidak mau percaya pada Tuhan dan melawan Tuhan. Jadi dalam kategori orang-orang berdosa. Nah, yang memisahkan antara Tuhan dan umatnya adalah, atau Tuhan dan manusia adalah dosa dan kesalahan. Nah, itu dulu diselesaikan. Dan tidak ada manusia satupun yang bisa menyelesaikan dosa. Tapi kita syukur kepada Tuhan, berterima kasih. Hanya manusia satu-satunya, yaitu Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan dosa. Ketika dosa diselesaikan, hubungan Allah dengan kita terjalin kembali, terjadi pemulihan. Dan di sini dikatakan dengan jelas sekali. Dan ketika berdoa, Allah akan mendengarkan doa. Seringkali orang berdoa, tapi tidak sampai kepada Allah, karena dia banyak melakukan dosa, karena dia hidup tidak beres di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ayat yang berikutnya kita lihat di ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi di sini kita melihat bangsa Israel dibuang. Jadi Allah sendirilah yang bertindak melawan umat Israel pada waktu lalu untuk dibuang ke Babel. Jadi Allah yang melakukan hukuman kepada manusia. Tapi Allah juga yang akan memulihkan keadaan manusia. Dan Allah menggerakkan Yeremia untuk terus berbicara kehendak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ada firman Tuhan untuk kita. Kita bersyukur. Dan itu adalah arahan hidup kita. Allah kita dekat dengan kita. Kita bersyukur. Kita puji Tuhan. Dia tidak jauh dari kita. Allah yang tadinya tidak bisa terjangkau, dia datang ke dalam dunia. Dan dia hidup bersama dengan manusia. Dan melalui Roh Kudusnya sekarang dia bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Amin. Allah tetap menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan saya. Kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Kesulitan-kesulitan terjadi, semua itu hal yang biasa. Tuhan akan buat mujizat-mujizat bagi kita. Mujizat itu bukan dapat sesuatu yang spektakuler, tetapi kalau Tuhan memelihara hidup kita aja, itu udah mujizat. Di dalam kesulitan-kesulitan hidup kita bisa bertahan, itu juga mujizat. Kita tidak mengeluh, melainkan mengucap syukur pada Tuhan, itu mujizat. Kita bersyukur dengan situasi yang ada, puji Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, kita serahkan kepada Tuhan. Saya ingin bersaksi sedikit bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Dari lagu Putar Layak tahun 86 saya buat dalam satu perenungan. Itu ketika saya masuk ke I3, sekolah teologi. Dan memang kesulitan banyak saya alami. Saya mengalami sakit kepala yang sulit saya atasi. Dan ketika ulangan-ulangan, waktu tingkat 1, nilainya jelek. Dan sampai satu titik saya berpikir Tuhan salah memilih saya. Dan saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, mungkin Engkau tidak izinkan saya sekolah teologi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan.
Ada firman Tuhan Filipi 1 ayat 6. Di sana dikatakan, dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Memang ayat firman Tuhan itu sudah lama, 2000 tahun paling tidak. Tapi ketika saya berdoa dan membaca firman Tuhan, dan Tuhan arahkan kepada firman itu, dan ketika saya baca firman itu menguatkan saya untuk bangkit kembali. Karena saya berpikir di tingkat 1 mungkin saya tidak lulus atau tidak naik tingkat. Kalau tidak naik tingkat itu harus keluar. Dan seandainya itu terjadi, apa jadinya hidup saya? Saya tidak bisa menjamin apakah saya baik atau tidak. Tetapi Tuhan Maha tahu. Dia punya rencana indah bagi saya. Dan dia betul-betul dia yang memilih, dia yang memanggil saya. Dia masuk dalam satu sekolah yang dia izinkan. Dan akhirnya, sekali lagi dengan firman Tuhan itu, saya bangkit kembali. Dan saya belajar sungguh-sungguh, walaupun perjuangannya tidak mudah. Ketika orang lain 1-2 kali belajar dia sudah bisa, saya harus 3-4 kali. Dan itu pun ketika ujian lupa. Dan memang itu satu pergumulan yang saya katakan bahwa ini tidak mudah bagi saya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi sukacita, damai sejahtera, Tuhan memberikan pengharapan, dan dia buat mujizat di situ. Dan akhirnya terus perlahan nilai agak bagus. Dan akhirnya saya bisa naik dari tingkat 1 ke tingkat 2. Ketika saya katakan, puji Tuhan saya lulus. Lalu ada teman saya katakan, bagaimana lulus? Baru tingkat 1 naik ke 2 aja lulus. Memang itu 5 tahun harus. Dia tidak tahu pergumulan saya. Pergumulan saya itu ya di tingkat 1, kalaupun naik tingkat 2 itu udah merupakan mujizat bagi saya. Dan ini yang saya alami terus menerus. Di situ saya merenungkan bahwa memang tidak layak untuk melayani dia apalagi. Tetapi Tuhan melayakkan. Dan ini bersyukur kepada dia. Dan Allah juga mau memakai kita. Tapi kita harus juga meyakini kepasrahan hidup kita. Dan kita tahu dengan jelas yang bisa menolong kita, yang memberi harapan hanya kebenaran firman Tuhan. Dan juga yang merubah hidup kita itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu menuntun hidup kita, mengarahkan, membimbing. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memelihara di dalam mengikut dia. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Masih Tuhan izinkan untuk melayani dia. Itu anugerah, itu berkat. Ya, di samping itu juga kesehatan Tuhan kasih. Itu hal yang luar biasa saya rasakan. Luar biasa, kalau saya mau katakan luar biasa, itu memang betul luar biasa. Sampai sekarang ini. Saya berpikir juga hari demi hari ketika melewati usia yang ada, saya bilang, aduh puji Tuhan, saya sampai ke usia sekarang. Nah mungkin untuk orang lain biasa, tapi bagi saya ini luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya ada bimbingan Tuhan, ada arahan Tuhan. Itu merupakan berkat. Itu yang perlu disyukuri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mensyukuri hidup kita, ada kuasa dalam ucapan syukur. Maka kalau kita mau bicara mujizat, ada mujizat dalam ucapan syukur. Kepasrahan hidup perlu sekali. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita tidak bisa lakukan apa-apa, kecuali berdoa dan berharap pada Dia. Kadang-kadang kita merasa kosong, blank. Betul-betul kita merasa tidak bisa buat apa-apa. Tapi justru disitulah Tuhan menyatakan, engkau terbatas, aku tidak terbatas.
Oleh sebab itu kau harus berharap kepadaku. Dan juga bisa Tuhan mau persekutuan antara dia dengan kita terjalin. Seringkali kita dibikin sibuk atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita anggap ini penting. Padahal belum tentu menurut Tuhan. Ketika Maria dan Marta, waktu Tuhan datang, Yesus datang, ada yang senang mendengar duduk, dengar perkataan Tuhan Yesus. Ada yang sibuk mengurus ini dan itu, dan akhirnya mengeluh. Yang dapat pujian bukan yang sibuk-sibuk, tapi yang dapat pujian orang yang duduk mendengarkan firman dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan juga mau untuk kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga mau supaya kita punya waktu khusus pribadi dengan Dia. Memang dalam satu keluarga kita perlu bersekutu, suami, istri, dan anak-anak. Tetapi juga kita perlu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Adakah waktu kita secara pribadi dengan Tuhan? Kita berikan juga waktu bersama keluarga, berkumpul, bersekutu. Dan mungkin juga situasi ini kita pakai, kita sikapi. Kita bisa berkumpul dengan anak-anak, istri dan suami. Kita bisa bersekutu bersama-sama. Kita bisa memuji Tuhan bersama. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menjaga anak-anaknya. Apalagi orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang punya hati untuk Tuhan. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan dan membiarkan orang itu. Tidak mungkin. Dan Tuhan pasti menjaga, Tuhan melindungi. Dan inilah kekuatan kuasa Tuhan kita. Dia menjaga kita. Dia memelihara kita. Tapi tetap Dia inginkan supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Karena lawanmu adalah siapa? Lawanmu adalah iblis yang mengaum-ngaum seperti singa. Dan itu lawan kita. Berjaga-jaga dari situ. Kita harus berjaga-jaga. Oleh sebab itu berdoa itu sangat penting. Membaca firman Tuhan sangat penting. Bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting. Bersekutu secara pribadi. Renungkan firman Tuhan. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita renungkan secara pribadi. Kita perlu. Dan juga kita perlu bersekutu dengan keluarga. Tapi Tuhan juga mau persekutuan kita secara pribadi. Karena Tuhan punya rencana-rencana secara pribadi juga. Kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Tapi ingat, rancangan yang baik Tuhan punya untuk kita. Penggenapannya terserah Tuhan. Apakah Tuhan menganggap layak saat ini diberikan atau nanti? Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Oleh sebab itu penyerahan diri kita kepada Tuhan ini sangat penting. Kalau saya mau ikuti keinginan saya secara pribadi, saya tidak mungkin, tidak akan mau menjadi gembala secara pribadi. Tapi saya harus taat kepada Tuhan. Taat akan panggilannya. Ketika jadi gembala saya merasa tidak mampu. Bahkan terus menerus saya seperti komplain. Berdoa, Tuhan saya nggak sanggup, nggak mampu. Tapi justru karena ketidaksanggupanmu, kuasaku menjadi sempurna. Waktu Paulus dalam pergumulan, Tuhan katakan itu.
Dan justru karena ketidaklayakan saya, ketidakmampuan saya, justru Tuhan yang memampukan dan melayakkan. Maka saya menyadari, oh, bisa melayani Tuhan, yang melayakkan adalah Tuhan sendiri. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau sampai sekarang masih bisa bertahan mengikut Dia dan juga melayani Dia sebagai gembala jemaat, itu juga karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan yang menentukan semua itu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya tidak punya kemampuan apapun, dan saya juga tidak mau menolak apa yang Tuhan sudah tetapkan. Saya minta, kalau kehendak Tuhan, jangan jadi gembala. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dan itu yang saya ikuti. Dan puji Tuhan, ini mujizat. Dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan saya. Karena Tuhan layakkan. Saya menyadari, betul-betul saya sadar. Dan memang tidak mudah sekali. Sampai sekarang saya sudah 92, tahun 92, sampai sekarang berarti 28 tahun. Yaitu suka duka udah nggak usah diceritain lagi. Yang ada hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ada hanya memuji, memuliakan Tuhan dan terima kasih karena Engkau Tuhan sudah melayakkan. Yang sudah menguatkan. Dan ingat juga Tuhan memelihara hari lepas hari sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Dan saya bersyukur pada Tuhan bisa mengenal siapa Yesus. Itu mujizat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan bisa mengikuti Dia. Dan juga bisa diberi pengertian demi pengertian. Dan biarlah kehidupanku ini hanya untuk kemuliaan nama. Dan saya percaya jemaat Proskinio juga di dalam berkat kasih anugerah Tuhan mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dalam setiap sisi. Sewaktu-waktu kita merasa diri kita bisa, kita mampu lakukan ini dan itu. Ya memang gak salah. Tapi apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Kadang-kadang ketika kita menyatakan diri mampu, Tuhan menunjukkan ketidakmampuan kita. Dan ini kita harus betul-betul takluk, tunduk di bawah kaki salib. Berharap penuh. Kita tidak bisa buat apa. Kita tidak punya kekuatan, kemampuan. Hanya berserah kepada Tuhan. Rencana Tuhan indah. Bagi saya, bagi saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kita. Dan kita menyadari. Ingat, rencana Tuhan, rencana yang indah. Rancanganku damai, sejahtera, penuh harapan untuk hari esok. Itulah yang Tuhan katakan bagi kita. Saya membuat satu lagu ketika pelayanan praktek 1 tahun di Aceh pada waktu lalu tahun 87. Sejak sebelum itu saya sudah berdoa. Kalau boleh Tuhan izinkan saya melayani di Ambon, di Maluku. Karena pada saat itu saya belum pernah ke sana. Dan saya terbeban sekali. Saya ingin kalau bisa. Karena di sana kampung papa saya. Saya berdoa. Saya cari terus informasi tentang di sana dan seterusnya. Tapi saya serahkan hanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau. Ketika pengumuman datang, ternyata saya ditempatkan di Aceh, bukan di Ambon. Saya minta ke daerah timur, Tuhan berikan ke daerah barat. Walaupun pada saat mendengar sulit untuk bersukacita, sulit untuk bersyukur, tapi akhirnya tetap bisa mengucap syukur. Dan akhirnya saya cuma berdoa, Tuhan apa yang Kau mau?
Biarlah Tuhan berikan hati yang tunduk kepada Tuhan. Ketika saya diutus ke Aceh, lalu saya mampir singgah, karena sebetulnya harus langsung ke tempat pelayanan, tapi saya ke Jakarta ke rumah, dan di situ papa saya sedang sakit, sudah cukup lumayan. Akhirnya saya beberapa hari di situ, dan akhirnya kenal saya ke tempat pelayanan, walaupun telat sedikit, telat beberapa hari karena saya harus di Jakarta. Saya jaga papa saya melihat, mendoakan dan seterusnya. Dan akhirnya pergi ke Aceh, ya, kurang lebih 1 bulan di sana mendengar berita papa saya meninggal. Cukup sedih dan seterusnya, tapi puji Tuhan bisa pergi kembali ke Jakarta, lalu melihat keadaan dan seterusnya, lalu kembali lagi ke Aceh. Dan rupanya Tuhan izinkan itu, dan rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Ya, Tuhan punya rancangan yang baik untuk saya dalam segala situasi apapun. Lalu saya pelayanan di Aceh, dan kemudian saya diberikan inspirasi khusus, saya yakin itu, untuk membuat satu lagu, ya, lagu dalam etnik Maluku. Saya berikan judul Rencanamu Indah. Nah, lagu itu dibuat sekitar tahun 87 atau 88 situ. Dan kemudian tahun 97, dan selama itu kita doa, akhirnya lagu itu bisa direkam. Nah, tahun 97 akhir direkam, tahun 98 diedarkan jadi kaset waktu lalu, dan didengar banyak, lalu jadi CD dan seterusnya. Dan memang pelayanan-pelayanan yang dikerjakan itu di-backup oleh penjualan kaset-kaset yang ada. Karena waktu lalu juga dalam perintisan memang kita tidak dapat bantuan dari luar, dari manapun tidak. Jadi jemaat Tuhan sendiri yang berusaha, yang bergerak bagaimana menghasilkan dana untuk kelangsungan pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, talenta yang Tuhan kasih saya serahkan, dan akhirnya lagu-lagu yang saya ciptakan itu bisa direkam dan diedarkan. Dan puji Tuhan ada teman yang jual di Belanda dan juga dibawa ke Amerika dan lain sebagainya. Dan terus jemaat Tuhan berdoa, mendoakan lagu-lagu yang sudah beredar, supaya paling tidak orang bisa mengucap syukur pada Tuhan. Kalau yang bertobat, dia bisa bertobat pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan pakai sarana ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, lagu Rencanamu Indah ini, rupanya Tuhan betul-betul memberkati, menguduskan lagu itu, sehingga memberkati banyak orang sampai sekarang. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Dan di situ saya merasa, karena saya tahu jelas bahwa rencana Tuhan itu indah bagi saya, maka saya tulis lagu itu dalam inspirasi Roh Kudus bagi saya, karena saya tahu ketika mau buat juga doakan dengan sungguh dan akhirnya bisa. Dan pada waktu itu saya belum pernah ke Ambon. Bukankah ini mujizat? Buat dengan versi sana, dan memang Tuhan berkati sampai sekarang. Dan banyak orang mendengar dan banyak orang diberkati. Puji Tuhan, rencana Tuhan indah bagi saya. Mari kita menyanyikan satu lagu, Rencanamu Indah. Nah, ya, minta WL silakan. Berpikir.